Saya mau bilang begini, kata pencobaan secara sederhana bisa didefinisikan dengan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini, termasuk orang percaya. Galatia 6 ayat 1 berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Sekalipun hidup kita harus diperhadapkan dengan berbagai pencobaan, kita diperintahkan untuk tetap kuat dan mampu mengalahkan pencobaan. Seperti Kristus yang kita teladani, Kristus menang atas iblis di pencobaan di padang gurun. Nah, kunci awal menang atas pencobaan adalah respon hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersukacita. Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan." Dahsyat sekali. Orang yang bersusah hati dalam pencobaan biasanya pasti kalah. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjaga hati agar tetap mampu bersukacita. Karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bertahan di tengah-tengah pencobaan. Bahkan kualitas hidup seseorang akan terlihat saat kita sedang dalam pencobaan. Ada yang kuat, tetap tegar, tapi juga ada yang menyerah. Yakobus 1 ayat 13, "Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji," tapi Yakobus menegaskan, ya, di dalam Yakobus 1 tadi, ayat 13, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Lalu siapa penyebabnya? Penyebab utamanya adalah iblis. Yohanes 10 ayat 10a, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan." Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania, seperti yang dialami Ayub, sakit, kehilangan harta bendanya, habis semuanya, anak-anaknya mati dalam satu insiden saja, bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Kalau dibandingkan nih ya, kalau kita berandai-andai, kita Ayub, jujur mungkin kita nggak akan kuat. Kita akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Penyebab lainnya adalah keinginan diri sendiri. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Keinginan diri sendiri berawal dari melihat, lalu timbul keinginan dalam hati, pikiran, akhirnya jatuh dalam dosa. Itulah yang dialami Daud, jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batsyeba. Saya mau bilang begini, membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan adalah kunci kemenangan kita atas pencobaan. Tuhan memberkati.